Hari ini kita mengawali Pekan Suci dengan perayaan Minggu Palma. Pada hari Minggu Palma, gereja memperingati Kristus Tuhan yang masuk ke kota Yerusalem untuk menyempurnakan misteri Paskahnya. Sejak dahulu kala, masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi meriah. Dengan ini, kaum beriman Kristiani meresapi peristiwa ini, menyertai Tuhan seperti anak-anak Kristiani yang menyongsongnya dan menyerukan Hosana. Minggu Palma adalah minggu yang unik, sebab perayaan itu diawali dengan suasana lagu gembira dan sukacita menyambut Kristus Raja. Setelah selesai pemberkatan, dilanjutkan dengan Ekaristi yang seluruhnya merenungkan misteri wafat Tuhan, lengkap kisah sengsaranya. Liturgi Minggu Palma dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, penyambutan dan perarakan. Yang kedua, liturgi sabda. Dan yang ketiga, liturgi Ekaristi. Untuk menjaga kehikmatan dan keheningan supaya umat berarak sesuai urutan dan membawa daun palma masing-masing. Tidak meninggalkan tisu, bungkus permen dan minuman dalam gereja. Marilah kita menyiapkan diri untuk merayakan hari Minggu Palma dengan penuh hikmat dan iman. Urutan perarakan. Urutan perarakan yang pertama misdinar, dilanjutkan kur, dilanjutkan lagi oleh umat dan petugas liturgi dan imam yang di belakang sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat datang para saudara dan saudariku yang terkasih. Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah, Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti, kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Kita berdoa memohonkan berkat atas daun-daun palma ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa
sepanjang segala masa. Kita mendengarkan Injil Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita mengawali peristiwa besar Tuhan, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dimulai dengan perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia dielu-elukan di sana. Dia datang sebagai seorang raja, tetapi bukan seperti raja yang dibayangkan oleh umat manusia, bukan seperti raja yang diinginkan oleh umat manusia, yakni raja yang duduk di tampuk pemerintahan, raja yang punya tentara, raja yang punya uang, kekayaan, dan sebagainya. Tapi raja ini adalah raja yang penuh dengan kesederhanaan, raja yang penuh cinta, raja yang penuh kasih, raja yang datang untuk menyelamatkan dunia, dan dia sendiri merelakan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia. Oleh karena itu dia datang tidak menunggangi mobil yang mewah, dia tidak dihantar oleh prajurit-prajurit, tetapi dia datang sendirian, dan dia menunggangi seekor keledai. Keledai adalah binatang yang besar, tapi dia selalu berjalan menunduk. Itulah simbol dari Yesus. Dia adalah orang yang besar, tapi dia selalu merendahkan diri. Dia datang dan kemudian dielu-elukan oleh orang-orang yang ada di situ. Tetapi kisah ini kemudian akan menjadi sebuah babakan baru, di mana Yesus yang tadinya diteriaki Hosana di tempat yang maha tinggi, kisah ini kemudian berubah. Sebuah pengalaman yang berubah sangat cepat dari pengalaman sorak-sorai di mana orang berteriak Hosana putra Daud. Tetapi beberapa saat kemudian orang-orang yang sama yang akan kita dengarkan dalam bacaan Injil nanti, dalam kisah sengsara, orang-orang yang sama juga akhirnya berteriak, salibkanlah dia. Yesus tahu apa yang terjadi dengan dirinya, tetapi dia berusaha melakukan semuanya itu atas perintah Bapa di surga, bahwa dia harus datang ke Yerusalem. Maka kita ingat ketika para murid mengalami kegembiraan, para murid mengalami sukacita, dan mereka tidak mau supaya meninggalkan suatu tempat. Yesus mengatakan, saya harus pergi ke Yerusalem. Yesus sejak awal mengatakan anak manusia harus masuk ke Yerusalem, karena di sanalah dia akan dibunuh, di sanalah dia akan diperhadapkan dengan mahkamah agama dan seterusnya, dan dia harus melakukan semuanya itu untuk keselamatan kita semua. Marilah para saudara dan saudariku terkasih, sekarang hendaklah kita mencontoh khalayak ramai, di mana mereka yang berada di Yerusalem mengelu-elukan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita berangkat mengiringi Yesus memasuki dalam gereja seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem pada waktu itu, mengelu-elukan Yesus, mengangkat daun-daun palmah itu dan berteriak Hosana putra Daud, Hosana putra Allah. Kita melakukan hal yang sama pada saat ini untuk mengenangkan peristiwa yang terjadi di Yerusalem itu, sambil kita berusaha berjalan bersama dengan Yesus, merenungkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam dirinya, peristiwa yang menimpa dirinya untuk mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita siapkan hati, kita berangkat dan berarah memasuki gereja. Kita berjalan seperti orang-orang di Yerusalem mengiringi Yesus. Puji syukur nomor 491.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia dengan pengajaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh
Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dinudai. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat maut. Demikian sabda Tuhan.
milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dua hari lagi, hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi akan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika berada di Betania, di rumah Simon si Kosta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kualam berisi minyak merawas murni yang mahal harganya. Setelah memecahkan leher buli-buli itu, perempuan tadi mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak merawas ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya.
tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarkannya, dan mereka berjanji akan memberi uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama hari raya roti tidak lagi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, maka sedihlah hati mereka. Dan seorang demi seorang berkata kepada Yesus, Bukan aku ya Tuhan. Yesus menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada para murid-murid seraya berkata, Ambillah, inilah tubuhku. sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah. sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan bergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. kata Petrus kepada Yesus, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. tetapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, Sekalipun harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus maju sedikit lagi, lalu merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya, katanya, Ya Allah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki terjadilah. Setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketika muridnya sedang tidur, maka Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh
memang penuh, tetapi daun ini lemah. Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka orang-orang bersama Yudas itu memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang bersama Yesus menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam agung, sehingga putuslah telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan penting untuk menangkap aku. Bukankah tiap-tiap hari aku di tengah-tengahmu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku? Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu ada seorang muda hanya mengenakan selai kain lenan untuk menutup tubuhnya mengikuti Yesus. Mereka tidak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam agung. Lalu semua imam kepala, para tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman rumah imam agung. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian tentang Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu sama lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Yesus dengan tuduhan yang palsu ini. kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu sama lain. Maka imam agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas kedua-dua para saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Sekali lagi imam agung itu bertanya kepadanya, Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka imam agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar dosa-Nya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu? lalu dengan suara berat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus, Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea. maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut. dan pada saat itu berkokal ayam untuk kedua kalinya. Maka berikanlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah Petrus terseduh-seduh. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakat. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, Engkau raja orang Yahudi? jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada dia. Pilatus bertanya pula kepada Yesus,
Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah, betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan perantara. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam satu pemberontakan, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini? Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala telah mengasut orang banyak supaya meminta para pasrah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? mereka berteriak. Salibkan dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkan dia! Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesatnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serta-serta membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. mereka memukul kepala Yesus dengan bulu, melodainya dan berlutut menyembahnya. Sesudah memeluk dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaian Yesus sendiri. Kemudian bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian ditetapkan nas Alkitab yang berbunyi, yang akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana mengucap Yesus dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib dan selamatkan dirimu sendiri. demikianlah juga imam-imam kepala dan para ahli Taurat menolak Yesus di antara mereka sendiri. Mereka saling berkata, Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turunlah dari salib, supaya kita melihat dan percaya. bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung selama 3 jam. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. maka datanglah seorang dengan bunga karet, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum seraya berkata, Baiklah kita tunggu dan kita lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. lalu berseru Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari perpisahan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis agung yang terkemuka dan juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus diam waktu mendengar kabar Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah benar Yesus sudah mati? Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, Pilatus berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengakalinya dengan kain lenan. Lalu ia membaringkan jenazah Yesus di dalam kubur yang digali dalam kulit batu, dan akhirnya digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sengsara yang diperdengarkan pada hari ini, kita semua akhirnya mencoba untuk merenungkan bagaimana Tuhan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem, dia diagung-agungkan oleh orang banyak. Yesus sesungguhnya dia tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Maka kita semua bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam Yerusalem itu. Jadi waktu Yesus dia masuk ke Yerusalem, dia baru masuk di pintu gerbang itu, dia sudah tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya, dan dia sudah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu. Maka kita semua bisa membayangkan bagaimana perasaan kita ketika kita berhadapan dengan begitu banyak orang yang ada di suatu tempat, di mana kita memasuki suatu tempat, dan kita akan tahu siapa dan apa yang terjadi dengan diri kita. Pasti orang akan merasakan ketakutan, pasti orang akan merasakan kegentaran, karena kita akan tahu, ini saya akan masuk ke sebuah tempat ini di mana saya akan disiksa. Saya masuk ke tempat ini di mana saya akan ditampar. Saya masuk ke tempat ini di mana saya akan dibunuh. Nah, pasti akan mengalami ketakutan. Tapi Yesus tidak mengalami ketakutan itu. Dia terus berjalan memasuki kota itu. Karena memang sudah sejak awal sudah disabdakan, anak manusia harus masuk ke Yerusalem, dia harus ditangkap, dia harus dibunuh untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, Yesus dia berani masuk ke Yerusalem. Kita semua mencoba mengambil bagian dalam diri seorang Yesus. Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat, ada orang itu mereka tertawa-tertawa, ada orang sementara mengagung-agungkan kita. Padahal orang-orang ini yang tadi mengagung-agungkan ini, mereka ini sebentar nanti akan mengorbankan kita. Maka kita bisa membayangkan bagaimana perasaan kita ketika kita duduk di sebuah tempat, lalu ada orang atau teman-teman kita tertawa, mereka berhura-hura, mereka bercerita dengan kita dan mengungkapkan sesuatu yang baik, mereka memuji-muji kita. Tapi orang-orang inilah yang sementara menjatuhkan kita. Nah, itu kita bisa membayangkan bagaimana perasaan kita dengan kejadian seperti ini. Pasti kita akan kecewa dan pasti juga kita menjadi bingung. Orang-orang ini dia anggap kita setinggi-tingginya, orang itu dia memuji kita, tapi sebetulnya pujian itu adalah sebuah sindiran, sebetulnya pujian itu adalah sebuah kebohongan. Nah,
inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang hari ini diperdengarkan kepada kita. Mereka bersorak-sorai, tapi orang-orang yang sama kemudian berteriak, "Salibkanlah dia." Dan Yesus melihat mereka. Kita bisa membayangkan hati seorang Yesus ketika dia melihat orang-orang itu berteriak. Yesus menyaksikan sendiri orang-orang itu memegang daun palma lalu berteriak, "Hosana Raja Daud, Putra Daud." Yesus melihat orang-orang itu dan kemudian dia juga melihat orang-orang yang sama yang tadi berteriak, "Hosana Putra Daud" itu berteriak, "Salibkanlah dia." Betapa hati Yesus menjadi hancur ketika melihat orang-orang ini. Tapi dengan tenang dia mencoba untuk menjalani semuanya ini. Lagi-lagi kita mencoba untuk melihat lagi bagaimana perasaan seorang Yesus ketika dia kemudian berjumpa dengan orang yang setiap hari ada bersama dengan dia. Ada dua orang yang ditampilkan di sini yang adalah murid Yesus. Dia adalah Yudas dan Petrus. Coba kita bayangkan bagaimana seorang Yesus ketika dia berjumpa dengan Yudas Iskariot. Dia memeluk Yudas Iskariot. Sebuah pelukan sebagai tanda persahabatan. Tapi bukan persahabatan yang mendatangkan kegembiraan, tetapi sesuatu yang berakhir tragis. Yudas setiap hari ada bersama dengan Yesus, makan dan minum bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, dan Yudas sendiri kemudian menjual Yesus. Coba kita bayangkan perasaan Yesus ketika melihat seorang Yudas yang menyerahkan dia itu. Yesus dia sudah tahu, maka tadi dalam Injil sebelum kisah penangkapan itu dia bilang, "Ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Dia ini adalah ini." Dia sudah tahu. Maka coba kita bayangkan kita berjumpa dengan seseorang yang akan menjatuhkan kita. Kita berhadapan-hadapan dengan seseorang yang akan menghancurkan kita. Bagaimana perasaanmu? Pasti Anda akan menjadi kecewa. Rasa-rasanya Anda ingin memukul orang ini. Tapi tidak terhadap Yesus. Dia tetap dengan tenang. Dia tahu Yudas yang akan menyalahkan dia. Sebuah pengkhianatan yang sangat tragis. Tidak cukup sampai di situ. Coba kita mengambil bagian dalam perasaan Yesus. Petrus setiap hari ada bersama dengan Yesus. Petrus setiap hari makan bersama dengan Yesus. Tapi ketika percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus, Petrus dia bilang apa tadi? Kalau orang-orang semua lari daripada tidak dengan saya tidak akan lari. Ternyata Petrus dia punya nyali cium. Ketika orang bertanya, apakah kau juga murid orang ini? Petrus dia bilang, tidak. Saya tidak paham apa yang kamu katakan. Bahkan dia katakan, sekali-kali aku tidak mengenal orang ini. Bayangkan Tuhan Yesus dia mendengarkan dan melihat, ini loh teman sendiri, sahabatnya sendiri menyangka dia di depan orang banyak. Coba kita bayangkan, kita sendiri ada di depan saudara-saudari kita, lalu kemudian anak kita atau teman sahabat kita menyangkal kita. Betapa malunya kita sendiri. Betapa hancur hati ini ketika di depan orang banyak kemudian kita disangkal oleh orang-orang terdekat kita. Tapi Yesus tetap dengan tenang. Yesus kemudian ketika dalam perjalanan salib itu, tadi kita mendengarkan di Taman Getsemani itu, Yesus mengharapkan dia antar orang-orang ini supaya berjaga-jaga. Ternyata mereka tertidur. Yesus bolak-balik, ternyata mereka tertidur. Bayangkan, Yesus dia kemudian kecewa dan dia katakan, tadi dia bilang apa? Tidurlah. Itu sebenarnya Yesus sudah kesal karena dia balik, mereka tidur. Balik kedua masih tidur, balik ketiga masih tidur. Maka dia bilang, sudah kamu tidur saja. Nah itu ungkapan kekesalan dari Yesus. Tapi Yesus kemudian mengatakan, tidak bisa kalian berjaga-jaga bersama aku selama 1 jam. Cuma 1 jam saja. Tapi itulah pengalaman manusiawi orang-orang
yang dikisahkan dalam Injil pada hari ini. Perjalanan menuju puncak Kalvari, kemudian Yesus berjumpa dengan banyak orang di sana. Dia melihat sendiri orang-orang yang tadi tertawa, orang-orang yang tadi memuji dia, dan dia melihat sendiri orang-orang yang sama menendang dia, melihat sendiri orang-orang yang sama memukul dia. Tapi dengan tenang dia menjalani semuanya ini. Pilatus ditampilkan di sana sebagai seorang penguasa, tapi dia tidak mampu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Yesus karena dia takut terhadap jabatannya. Sebenarnya kalau Pilatus yang punya kekuasaan mengatakan bebaskanlah dia dan Barabas tetap dihukum, maka Yesus pasti akan bebas. Tapi ternyata Pilatus tidak mampu melakukan hal itu. Dia memang takut karena kalau menyerahkan Yesus maka dia tidak akan mendapatkan jabatannya lagi sebagai seorang raja. Ketakutan terhadap jabatan membuat sehingga Yesus menjadi korban. Kesaksian-kesaksian palsu disampaikan di sana, tetapi orang yang dipercaya terhadap kesaksian palsu itu maka Yesus menjadi korban. Banyak sekali hal yang bisa kita renungkan lewat kisah penyaliban Tuhan ini. Tapi satu hal yang mungkin saat ini kita renungkan bersama-sama. Yesus sesungguhnya dia bilang lewat pengalaman hari ini sederhana. Ternyata orang-orang yang menghancurkan kita itu bukan orang-orang dari luar. Orang-orang yang menghancurkan kita, orang-orang yang menghanguskan kita itu bukan orang-orang dari stasi Damri. Bukan. Yang menghancurkan orang di stasi Pagi Saji adalah orang-orang Pagi Saji sendiri. Yang menghancurkan kita adalah saudara-saudara kita sendiri, bukan orang lain. Kenapa demikian? Karena memang orang dari luar itu dia tidak mengenal kita. Dia tidak tahu kita itu siapa. Sederhananya begini, mana mungkin saya itu bisa diceritakan ini dan itu. Saya hanya bisa diceritakan adalah pribadi yang ini. Itu dari mana? Dari orang yang mengenal saya. Novi yang mengenal saya, maka dia yang bercerita tentang saya. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal saya dia bercerita, robot itu dia begini. Tidak mungkin. Hanya orang yang mengenal saya. Demikian juga, coba kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Yang menghancurkan kita itu siapa? Teman kita sendiri yang dia cawe-cawe di sana, dia cerita kita begini, akhirnya hancurlah kita. Demikian juga pengalaman Yesus pada hari ini. Bukan orang dari luar yang menjatuhkan dia, bukan orang dari luar yang kemudian menyangkal dia, bukan orang dari luar yang menjual dia, tapi yang menjual dia, yang mengkhianati dia adalah orang-orang terdekatnya. Demikian juga Anda, saya, kita semua pasti mengalami hal ini. Yesus sudah membuktikan pengalaman ini, maka jangan kaget ketika saudaramu sendiri yang menghancurkan dirimu sendiri. Jangan kaget kalau bapamu sendiri yang menghancurkanmu. Jangan kaget kalau iparmu yang menghancurkanmu. Jangan kaget kalau ibu mertuamu menghancurkanmu. Karena Yesus sudah mengajarkan lewat pengalamannya pada hari ini bahwa orang-orang terdekatlah yang kemudian menghancurkan dia. Tapi pada saatnya juga Yesus pada hari Jumat Agung itu dia melihat semuanya itu. Nanti di Jumat Agung Yesus dia lihat orang-orang yang menjual dia. Dia lihat orang-orang yang menyangkal dia. Dia lihat orang-orang yang menampar dia. Dia tidak menghukum mereka. Di Jumat Agung itu Yesus dia katakan apa? Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita semua belajar dari kisah Yesus pada hari ini supaya jangan terlalu cepat terbuai dengan kata-kata indah dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan terlalu cepat terbuai dengan pujian-pujian yang ada di sekitarmu. Karena Yesus hari ini mengajarkan pujian setinggi-tingginya, hosana tinggi-tingginya, ternyata terjadi kehancuran di situ. Jadi Yesus dia bilang sederhana, kalau orang memujimu, ya sudah kombinasinya terima kasih, jangan terlalu. Karena kadang pujian itu kemudian menjatuhkan. Maka coba kita ingat, dulu saya pernah katakan itu. Nyamuk itu dia bernyanyi dan kemudian dia membuat telinga kita meow. Tapi ketika kita tegur dia, kemudian dia jatuh dan mati.
Nah, kadang pujian satu tepukan. Jadi ketika nyamuk itu dia yang tepukan, biasa orang tepuk tangan itu sebagai tanda pujian. Nah, nyamuk itu dia terbang begini. Ada pujian di sana, pada kemudian ada tepukan. Satu kali tepukan itu kemudian mematikan. Kemudian juga karena tepukan tangan itu juga mematikan. Jadi itu kita ditepuk. Satu kali tepukan matilah kita. Satu kali tepukan hancurlah kita. Yesus punya pengalaman hari ini. Dia mengajarkan kepada kita supaya jangan cepat terbuai dengan pujian yang ada di sekitar kita. Tapi Yesus juga mengajarkan apapun yang terjadi. Yesus dia bilang apa? Terakhir, Yesus dia bilang dengan sangat sederhana. Dia tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Dia tahu dia akan mengalami peristiwa yang sangat tragis. Lalu tadi kita mungkin sekali kita mendengarkan kata-kata Yesus dalam doanya. Dia bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Lalu dia bilang apa dalam doa? Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan artinya penderitaan, kesengsaraan. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Maka Yesus dia biarkan semua pengalaman pahit ini, biarlah semuanya terjadi, tapi bukan kehendak saya, tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Maka Tuhan sesungguhnya mengajarkan, biar saja orang mencela kita, biar saja orang mencerita kita, biar saja orang menghina kita. Tapi satu hal yang Yesus ajarkan hari ini, kalau kehendak Tuhan itu terjadi, maka mujizat pasti akan terjadi. Kalau kehendak Tuhan itu terjadi, maka semua akan baik-baik saja. Semoga membantu dan menginspirasi kita semua pada hari ini. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita paling berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, bersama Yesus yang taat sampai mati, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Bagi gereja yang menderita, semoga Allah Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kita agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Allah Bapa memberkati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan pengalaman dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurai kita semangat Yesus agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kita sehari-hari, mengikuti jejak putranya. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki,
hati dan hidup kita, agar semakin bertambah dalam pelayanan yang penuh kerendahan hati, taat pada ajaran cinta kasih, dan meneladani cinta dengan rela berkorban bagi sesama yang menderita di masyarakat pada umumnya. Marilah kita mohon bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita. Maka kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami Roh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra-Mu, pendamaian dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapai dengan usaha kami sendiri, namun sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dia sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan siri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau akan layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau yang menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa umat stasi Pakistan yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai
dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Pertemuan Paroki Minggu 24 Maret 2024. Hari Minggu Palma mengenangkan sengsara Tuhan. 1. Hari-hari Gerejani. Kamis 28 Maret, Kamis Putih. Jumat 29 Maret, Jumat Agung. Sabtu 30 Maret, Sabtu Suci. Misa di Gereja Santa Teresia Lisium Pagarang pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 ditiadakan. Pendaftaran calon komuni pertama dibuka mulai 1 April 2024. Form pendaftaran bisa diambil di kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 9 sampai pukul 12. Misa pagi Senin, Selasa dan Rabu di Pastoran pukul 5.30 WIB. Kamis sampai dengan Sabtu mengikuti jadwal Pekan Suci. Laporan kolekte untuk stasi pakai saji sebesar 749.000 dan gerakan Rp1.000 untuk pendidikan calon imam sebesar 65.000. Sekian pengumuman paroki dilakukan dari stasi. Petugas misa Kamis tanggal 28 Maret 2024, Kamis Putih pukul 18, tempat di gereja. Lektor 1 Ibu Titi, Lektor 2 Ibu Helena, Mazmur Saudara Willy, Dirijen Ibu Rini dan Ibu Ari, doa umat Ibu Lisianto, organis Ibu Sari, pengumuman dan narator Bapak Lisianto, Miss Dinar, Saudara-saudari Windy, Sandra, Esra, Gabri, Agnes dan Reni. Kebersihan dan hias altar, pengurus stasi, konsumsi ibu-ibu WK, penjemput romo Bapak Yohanes, keamanan Bapak Wahyu, koordinator Salikuri, petugas rasul Bapak Ferry, Bapak Andi, Bapak Edwin, Bapak Heru, Bapak Sukardianto, Saudara Finan, Bapak Aryo, Bapak Ija, Bapak Yosef, Bapak Aryo, Bapak Yohanes, dan Bapak Ignas. Lain-lain, para petugas dimohon datang lebih awal. Amplop aksi puasa pembangunan tahun 2024 bisa dikumpulkan kepada Ibu Rita atau Ibu Novi. Dimohon para petugas liturgi selama Pekan Suci untuk mempersiapkan diri masing-masing jika ada sesuatu atau yang belum jelas bisa menghubungi seksi liturgi. Demikian pengumuman. Selamat malam berkadang. Terima kasih. Kita seperti yang dikeluarkan Yesus pada hari ini. Amin. Terima kasih kepada semua yang bertugas. Kalau kita bisa bertugasnya lancar seperti begitu, berarti kita senang. Berarti hari ini mereka bertugas bagus. Lagu-lagunya semua masih baru dan bagus. Terima kasih untuk semua persiapannya. Tetap semangat. Kita masih punya tanggung jawab kami seperti Jumat Agung dan malam Paskah. Kita menampilkan yang terbaik. Kami ini kesempatan baik untuk melayani Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Oh ya, saya kasih sedikit saja. Tadi nanti pulang itu taruh barang ini, jangan buang, jangan taruh di dapur, taruh di rumah kan, dia juga pengusir setan, dia juga dijaga rumah. Nah itu kan nanti setelah itu menjelang Rabu Abu, nah ini dikumpul lagi, lalu dibakar, lalu ditaruh abu di pesta kita masing-masing. Jadi habis ini jangan buang. Kita mohonkan kepada Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati